Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Ilmu Kalam kelas A, jurusan Tadris Matematika, IAIN Pekalongan. Di sini kami akan mencoba untuk membawakan materi tentang aliran Khawarij. Ya, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Suci Linda Astuti dengan NIM 2617046 sebagai pemateri, dan yang kedua ada Siti Nur Asia dengan NIM 2618002 sebagai pemateri, dan yang ketiga ada Firman Syafaat dengan NIM 2618034 sebagai pemateri, dan yang terakhir ada saya Kalam Hanan dengan NIM 2618092 sebagai moderator. Ya, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Mbak Linda. Kepadanya dipersilakan. Untuk yang pertama yaitu pengertian aliran Khawarij. Nama Khawarij berasal dari kata kharoja yang berarti keluar. Nama Khawarij keluar didasarkan kepada ayat 10 dari surat An-Nisa yang di dalamnya disebut keluar dari rumah, lari kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejarah aliran ini pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7, terpusat di daerah yang kini ada di Irak Selatan dan merupakan bentuk yang berbeda dari Sunni dan Syiah. Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Muawiyah berhak menuntut balas dan kematian Utsman. Akhirnya terjadilah perang Siffin karena perbedaan dua pendapat tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan ciri-ciri aliran Khawarij. Sejarah mencatat akar gerakan yang berbuat makar atau disebut juga sebagai sempalan. Yang paling awal muncul di dunia Islam adalah gerakan Khawarij, satu sekte aliran kalam yang keluar dari barisan yang mapan, yakni barisan Ali bin Abi Thalib. Kemunculan gerakan Khawarij bermula dari kekecewaan para pendukung kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang menerima usul perdamaian dari para musuh mereka, Muawiyah bin Sufyan. Munculnya Khawarij ke pentas dunia Islam membenarkan asumsi bahwa gerakan radikal muncul sebagai protes atau kritik terhadap kekuasaan dominan yang terjadi mainstream saat itu. Istilah ini, Khawarij modern, cukup relevan dinisbahkan kepada gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tetapi justru mengotori kesucian Islam dengan cara memutarbalikkan pemahaman autentik atas Islam yang telah dikemas dengan baik dan tepat oleh para ulama yang kompeten dan bertanggung jawab. Selanjutnya, walaupun Khawarij berkelompok-kelompok dan bercabang-cabang, mereka tetap berpandangan sama dalam dua prinsip, yaitu yang pertama itu persamaan pandangan mengenai kepemimpinan, dan yang kedua persamaan pandangan yang berkaitan dengan akidah. Selanjutnya, tiga sifat utama mereka itu mengkafirkan kaum muslimin, keluar dari taat pada penguasa, menghalalkan dari kaum muslimin. Sikapnya yang keras mengkafirkan kaum muslimin, keluar dari taat pada penguasa,
menghalalkan darah kaum muslimin adalah ciri-ciri yang melekat pada mereka. Ya, materi selanjutnya adalah sekte-sekte Khawarij. Sebelum masuk lebih rinci, saya akan menjelaskan beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, Al-Asy'ari mengemukakan bahwa seluruh sekte Khawarij kecuali Al-Najdat bersepakat mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Yang kedua, Muhammad Abu Zahra mengemukakan bahwa kaum Khawarij bersepakat bahwa khalifah harus diangkat berdasarkan pemilihan umum yang bebas lagi benar. Ya, mereka juga bersepakat bahwa jabatan khalifah bukan hak khusus bagi keluarga tertentu. Mereka juga berpendapat bahwa jabatan khalifah lebih baik diserahkan kepada non-Quraisy. Nah, merujuk kepada Al-Syahrastani, sekte-sekte kaum Khawarij adalah Al-Muhakkimah, Al-Azharikah, Al-Najdat, Al-Baihasiyah, Al-Sa'alibah, Al-Ibadiyah, dan Al-Sufriyah. Abu Zahra juga berpendapat bahwa dalam bidang politik, aliran Khawarij sangat demokratis. Akan tetapi, dalam bidang agama, mereka terlihat sangat keras dan ekstrem. Ya, langsung saja masuki sekte yang pertama, Al-Muhakkimah, yang akan dijelaskan oleh Mas Firman Syafaat. Sekte atau aliran Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah adalah golongan dari generasi Khawarij. Mereka kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Tokoh pemimpin sekte ini diantaranya adalah Abdullah bin Al-Kalwa, Itab bin Al-Alwar, Urwah bin Jarir, dan Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Sekte ini pernah mencapai sekitar 12.000 yang sangat taat beragama. Dan mereka menyetujui bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib membasmi sekte ini, dan kemenangan di pihak Ali. Pasukan Ali hanya kehilangan kurang dari 10.000 orang tentara. Sementara pihak Khawarij tersisa 9 orang, mereka menyebar 2 orang ke Oman, 2 orang ke Kirman, 2 orang ke kawasan Sajistan, dan 1 orang ke Yaman. Mereka inilah penyebar pertama ajaran Khawarij. Kemudian, sekte atau aliran Al-Azharikoh. Nama Al-Azharikoh dinisbahkan kepada tokoh pemimpinnya yaitu Abu Rashid Nafi bin Al-Azraq dan mencapai 20.000 pengikut paling radikal dan ekstrim. Kemudian, para pengikutnya keluar dari Basrah, merebut dan berhasil menduduki daerah Al-Aswah, Al-Ahwas, dan daerah perbatasan Irak dan Iran. Mereka tidak menggunakan sebutan kafir, melainkan musyrik untuk lawan atau semua pihak yang berbeda paham dengan mereka. Kemudian mereka mengalirkan darah anak istri yang tidak sepaham, dan daerah-daerah muslimin di luar lingkungan mereka dipandang sebagai dar al-harb yang boleh bahkan diperangi. Kemudian calon anggota sekte diserahkan tawanan untuk dibunuh. Apabila enggan membunuh, maka tidak dapat diterima sebagai anggota sekte atau aliran ini. Kemudian hukuman rajam tidak berlaku bagi orang yang menuduh laki-laki baik berbuat zina, akan tetapi berlaku bagi orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Sekte Al-Azharikoh bertahan sampai masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Nafi, sang pendiri sekte ini, mati terbunuh di Irak pada tahun 61 Hijriah oleh pasukan Al-Hajjaj, yaitu panglima perang Abdul Malik bin Marwan. Selanjutnya adalah sekte atau aliran An-Najdah. Sekte ini dipimpin oleh Najdah ibnu Amir al-Hanali. Pada awalnya, mereka bermaksud keluar dari daerah Yamamah dan bergabung dengan sekte Al-Azharikoh. Akan tetapi, Abu Fudaik dan Atiyah berhasil meyakinkan Najdah perihal Nafi yang dianggap menyimpang.
Kemudian Abu Fudaik dan Atiyah membaiat Najda sebagai pemimpin dan memberinya gelar Amir al-Mu'minin. Sekte ini berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang telah menjadi kafir dan akan kekal di dalam neraka adalah orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Kemudian, dalam bidang politik, sekte ini berpendapat bahwa keberadaan imamah atau pendirian negara Islam bukan wajib syar'i, melainkan wajib akli atau maslahi. Sekte An-Najdah dipandang sebagai yang pertama mengajarkan taqiyah, di mana seseorang boleh bertaqiyah baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam keadaan taqiyah atau bersembunyi dari musuh atau berpura-pura dalam wilayah musuh, mereka diperbolehkan membunuh sesama teman dan merampas hartanya agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak musuh. Dalam perkembangannya, sekte ini terjadi pula perbedaan dan pemecahan, di mana Abu Fudaik dan Atiyah memisahkan diri dari Najah dan mempunyai pengikut mereka sendiri. Kelompok pimpinan Atiyah pergi menuju Sajistan, sementara kelompok pimpinan Abu Fudaik melakukan pemberontakan terhadap Najdah dan berhasil membunuhnya. Namun Abu Fudaik akhirnya terbunuh juga oleh pasukan tentara Abdul Malik bin Marwan, dan tamat pula riwayat sektenya. Selanjutnya adalah sekte Al-Ajaridah. Sekte Al-Ajaridah adalah pengikut Abdul Karim Ibnu Al-Ajrad. Mereka berpendapat berhijrah dari daerah yang tidak sepaham bukanlah suatu kewajiban, melainkan hanya sebagai kebajikan atau kebaikan. Mereka juga berpendapat bahwa harta yang dijadikan rampasan perang adalah harta milik musuh yang mati terbunuh, tidak dibenarkan merampas harta musuh yang masih hidup. Kemudian anak-anak dari orang tua yang musyrik tidak berarti musyrik pula seperti orang tuanya. Kemudian, sekte Al-Ajaridah terbagi menjadi beberapa subsekte, seperti Al-Maimunah, Al-Sotiyah, Al-Hamziyah, Al-Khalafiyah, Al-Atrafiyah, Al-Syuaibiyah, dan Al-Hazimiyah. Menurut Kiswati, sekte Al-Ajaridah terpecah menjadi 10 sekte kecil. Meski mempunyai pendapat berbeda, mereka juga mempunyai kesamaan pendapat. Di antaranya, anak-anak harus didakwai atau diajak masuk Islam bila mereka sudah dewasa. Terlepas dari itu adalah anak-anak orang kafir maupun anak-anak dari golongan mereka. Kemudian harta orang yang tidak sepaham dengan mereka, terutama al-qiblah atau orang-orang di luar wilayah mereka, bukanlah termasuk harta rampasan perang, dan jiwanya juga tidak boleh dibunuh kecuali setelah timbul peperangan dengan mereka, mengalahkannya dalam peperangan dan membunuhnya sebagai musuh, baru hartanya bisa dijadikan sebagai rampasan perang. Itulah pemaparan dari Mas Firman. Sekte selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Asia. Kepadanya. Nah, selanjutnya yaitu sekte Al-Sufriyah. Nah, sekte Al-Sufriyah ini dinisbatkan kepada pemimpinnya yang bernama Ziyad bin Al-Asfar. Dan mereka itu tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak ikut berjuang atau berperang selagi orang-orang tersebut sepaham dengan mereka di bidang agama dan keyakinan. Dan mereka tidak mengingkari hukum rajam. Nah, sekte dari Sufriyah ini juga tidak membolehkan memerangi anak-anak dari orang tuanya yang musyrik, tidak mengkafirkan, dan tidak memandang mereka kekal dalam neraka. Dan mereka juga tidak menghalalkan darah orang-orang yang tidak menganggap daerah mereka itu sebagai darah Dar al-Harb. Dan mereka juga tidak membenarkan melawan, itu maksudnya melawan ya, bukan menawan. Mereka juga tidak membenarkan melawan anak-anak dan kaum wanita, bahkan mereka tidak membolehkan memerangi siapapun kecuali militer pemerintahan. Dan menurut Al-Sufriyah ini,
mereka membagi dua macam kufur. Nah, yang pertama itu kufur nikmat, dan yang kedua kufur dalam artian mengingkari Tuhan. Dan sekte dari Sufria ini juga membagi syirik menjadi dua, yakni syirik dalam artian mengikuti setan dan syirik dalam artian menyembah berhala. Dan dengan demikian, kufur dan syirik yang mereka gunakan tidak berarti keluar dari Islam. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, sekte Al-Ibadiyah. Nah, sekte Al-Ibadiyah ini merupakan sekte Khawarij yang paling moderat dan bersikap paling lunak terhadap kaum muslimin yang tidak sealiran. Dan menurut mereka, orang-orang Islam yang tidak sepaham adalah kafir, bukan musyrik, tetapi diperbolehkan melakukan hubungan perkawinan dan mewarisi dengan mereka. Dan menurut mereka juga membunuh orang Islam yang tidak sepaham adalah haram, kecuali dalam suasana perang atau ada alasan yang benar. Dan sekte dari Al-Ibadiyah ini juga menganggap bahwa daerah orang Islam yang tidak sepaham tetap diakui sebagai Dar Tauhid, tidak boleh diserang, hanya militer pemerintahan yang merupakan Dar Baghi dan boleh diperangi. Nah, karena penjelasannya banyak banget, teman-teman bisa membaca dari makalah selanjutnya sesuai dengan latar belakang historis dan tergambar dari beberapa pendapat mereka. Aliran Khawarij ini dapat hakikatnya lebih merupakan aliran politik. Nah, terlepas dari soal kelayakan memasukkannya sebagai aliran kalam, yang jelas Khawarij adalah yang pertama memunculkan persoalan kalam, masalah kufur dan pelaku dosa besar di tengah-tengah persoalan politik yang memancing diskusi dan munculnya persoalan-persoalan kalam yang lain yang pada gilirannya melahirkan ilmu kalam di dunia Islam. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam presentasi hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.